Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung dengan podcast series KPP Pratama Bandung Cibenying yang akan memulai episode pertamanya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 November 2021. Nah, untuk episode pertama kita pada hari ini, kita akan membahas trending topik kita pada bulan ini ya. Jadi udah banyak nih wajib pajak yang bertanya tentang topik kita pada hari ini mengenai UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, Undang-Undang HPP ini sendiri diresmikan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 dan di dalamnya mengatur kurang lebih 6 ruang lingkup, yaitu pertama ada KUP, ada PPH, PPN, lalu mengenai program pengungkapan sukarela, lalu ada mengenai pajak karbon serta cukai. Nah, untuk masa berlakunya sendiri beragam ya. Ada dari yang pertama dari saat mulai diundangkan, yaitu tentang UU KUP, dan yang nanti di April mungkin ada PPN, cukai dan pajak karbonnya Mas Heri ya. Nah, pada hari ini saya ditemani dengan narasumber kita, yaitu Mas Heri Prapto. Mas Heri Prapto ini adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Pratama Bandung Cibenying. Dan saya sendiri perkenalkan Rosina Dira Hadiani sebagai moderator atau MC pada hari ini. Ya, selamat siang Mas Heri. Selamat siang Mbak Lina. Selamat datang. Selamat datang juga. Ini udah banyak banget nih wajib pajak ya yang bertanya tentang Undang-Undang HPP ini, baik via WhatsApp helpdesk atau datang langsung ke KPP. Mereka ingin informasi ini tentang UU HPP ini. Tapi karena yang paling pertama berlaku itu kan yang KUP ya, ketentuan perpajakan. Jadi paling kita akan membahas hal tersebut dulu ya. Boleh, siap. Nah, nanti beri episode kan kita? Iya, nanti beri episode. Siap. Karena ada 6 ya. Ada 6 episode. Ada 6 episode bisa. Siap. Bisa jadi 6 episode ya. Ya, oke. Nah, untuk pertama Pak, kita ingin tahu dulu nih, apa sih latar belakang dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang HPP ini, Mas? Karena Undang-Undang HPP ini mungkin akan merubah beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang KUP ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau dilihat dari latar belakangnya dulu ya, saya mau cerita dulu nih. Sebenarnya Undang-Undang HPP ini bagian dari reformasi perpajakan yang kita lakukan selama ini ya. Jadi mulai dari tahun 1983 itu kan udah muncul yang fundamental, perubahan dari sistem official assessment yang dulu menjadi self assessment, terus berubah terus sampai kemarin tahun 2016 ada undang-undang tax amnesty, terus sekarang tahun lalu ada undang-undang omnibus law yang kemarin atau Ciptaker. Nah, terus sekarang ini masih bagian nyambung lagi dengan undang-undang Cipta Kerja itu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, undang-undang ini sendiri berasaskan di keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan untuk kepentingan nasional ya. Nah, tujuannya sendiri diselenggarakan yang tadi yang saya sebutkan untuk yang paling penting ya sebenarnya misinya adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Selanjutnya adalah mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, ada juga perluasan basis pajak kita, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, intinya tujuan perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelaraskan berbagai macam undang-undang yang tadi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kami sebutkan tadi. Jadi untuk perpajakan yang lebih baik lagi ke depannya ya, lebih adil, lebih efisien, lalu yang untuk kepentingan nasional. Untuk kepentingan nasional juga. Nah, jadi yang menjadi semangat UU HPP ini sendiri ini mendukung cita-cita bangsa kita ya Mas ya, ke depannya kan, karena kalau yang sering saya dengar ini kan cita-cita bangsa Indonesia ini yang sering mungkin disebutkan juga oleh Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani menjadi bangsa negara maju ya di 2045. Itu HPP ini juga membantu reformasinya. Ya, jadi kita memang ada misi besar di kita tahun 2045 itu nanti ada bonus demografi yang kemungkinan pada tahun tersebut, dan
kita juga menuju misi Indonesia Maju saat tahun 2045 itu. Nah, salah satunya adalah di masalah regulasi. Nah, Undang-Undang HPP itu untuk diperlukan untuk memperkuat penguatan di reformasi di bidang fiskal itu seiring dengan tren demografi dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini semakin meningkat. Jadi Undang-Undang HPP ini memang dibutuhkan untuk menyelaraskan kepada tujuan Indonesia Maju tahun 2045 tersebut. Begitu. Jadi dengan ekonomi yang semakin meningkat tentu kita butuh aturan regulasi yang mengikuti zaman gitu kan. Ya, kita masa makin sih pakai yang tahun 30 tahun lalu kan nggak mungkin juga. Nah, kalau misalnya untuk UU tentang yang KUP ini nih Mas, apa aja sih perubahan-perubahan yang ada di UU KUP ini, ruang lingkupnya apa aja sih? Oke. Mungkin kalau dilihat bisa dibuat menjadi 5 poin besar. Mungkin yang paling ramai itu kemarin adalah penggunaan nomor induk kependudukan yang akan menjadi sebagai NPWP orang pribadi. Nah, terus yang keduanya besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum juga diperbarui saat ini dengan Undang-Undang HPP ini lebih kecil ya dari sanksi semula turun menguntungkan wajib pajak sebenarnya. Di Undang-Undang HPP ini juga mengatur tentang kuasa wajib pajak. Nah, selanjutnya poin yang keempat adalah penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Dan yang kelima, kebijakan lain dalam Undang-Undang KUP ini antara lain penunjukan pihak lain sebagai pemotong, kerjasama penagihan pajak antar negara, prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur. Jadi kita nanti bisa menagih kalau kerjasama dengan luar negeri ya, negara lain dalam melakukan tindakan penagihan seperti itu. Jadi di ketentuan umum perpajakan ini ada 5 poin besar tadi ya, besar. Inti dari perubahannya itu ya. Jadi kita sekarang akan bahas per poin nih Mas. Ya. Terutama yang tadi yang paling diperbincangkan bahwa NIK ini akan berubah menjadi identitas perpajakan ya. Ya. Nah, tapi kan masalahnya NIK ini mungkin kita tahu ya, kita tuh memiliki NIK itu dari semenjak kita masuk ke kartu keluarga. Bahkan anak saya baru lahir udah masuk kartu keluarga udah punya NIK. Ya. Masalah sudah dipajakin. Jadi wajib pajak gitu. Ya enggak gitulah. Enggak gitu. Itu keliru ya pemahamannya. Jadi NIK saat ini gini. NIK ini kan sebagai basis kependudukan di Indonesia. NIK digunakan untuk mendaftarkan diri BPJS, membuat rekening, layanan pemerintah lain termasuk dalam pembuatan NPWP. Jadi NIK ini digunakan sebagai salah satu persyaratan pembuatan NPWP orang pribadi. Nah, kan sekarang gini, berapa banyak layanan, terus kita membutuhkan NIK, tapi munculnya masing-masing kartu identitasnya gitu kan. Nah, NPWP sendiri kan adalah kartu identitas untuk orang pribadi. Nah, kenapa tidak menggunakan NIK saja gitu? Misalnya bikin rekening ya udah kan kita udah pakai NIK, ya udah pakai NIK aja. Nah, terus apakah dia otomatis kalau sudah punya NIK nanti dikenakan pajaknya? Ya tentu tidak seperti itu. Kita ada namanya persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sebagai wajib pajak gitu. Apakah dia termasuk subjek pajak atau dia memiliki objek pajak yang berdasarkan undang-undang PPh, dia harus dikenakan pajak PPh gitu ya. Nah, kalau dia tidak memenuhi itu, ya nggak bisa. Sekarang berapa sih gitu kan yang menjadi objeknya, yang wajibnya? Nah, tentu saja ada di undang-undang PPh itu istilahnya penghasilan tidak kena pajak. Kalau saat ini untuk orang pribadi tidak mempunyai tanggungan single gitu ya, keluarga single atau tidak punya tanggungan, itu besarannya 54 juta. Jadi kalau karyawan dia gaji setahunnya atau penghasilan setahunnya di bawah 54 juta, dia tidak dikenakan PPh. Nah, itu belum wajib berarti punya NPWP sebenarnya. Tapi kalau disyaratkan oleh perusahaan untuk membuat NPWP ya nggak apa-apa, silakan membuat. Nah, yang menguntungkan lagi di sini adalah
terkait pajak UMKM yang PP 23. Nah, kalau sejak tahun depan nanti 1 Januari 2002 atas omset yang di bawah 500 juta itu tidak wajib membayar 0,5%. Kan selama ini peraturan di PP 23 tahun 2018 itu nggak melihat berapa batasan omsetnya, ya kan? Yang dilihat adalah batasan paling tinggi 4,8, dia masuk kriteria UMKM, maka dia bayar 0,5% gitu kan. Nah, meskipun dia omsetnya cuma 10 juta, tetap aja dikenai 0,5% tahun depan. Untuk yang di bawah 500 juta itu tidak perlu lagi dikenakan. Nanti dibebaskan PPh final 0,5%. Nah, itu juga batasan PTKP sebenarnya untuk selain yang karyawan tadi, khususnya untuk PP UMKM. Jadi nanti untuk usahawan-usahawan yang masih UMKM itu dapat PTKP juga PTKP ya? juga. PTKP-nya cukup tinggi loh, 500 juta ya per tahun. Per tahun, betul. Wah, menarik sekali ya. Berarti penggunaan NIK ini menjadi NPWP ini bentuk penyederhanaan tadi ya? Satu, ya di satu sisi dia penyederhanaan, satu sisi lain kita juga pengen karena apa ya? Kita memberikan asas keadilan ya, jadi di situ ada asas keadilan. Masa karyawan dapat PTKP tapi UMKM nggak dapat PTKP kan, soalnya gitu kan. Mau dia omsetnya 1 juta, mau 10 juta, 30 juta tetap kena pajak. Tapi kalau karyawan kenapa nggak kena pajak gitu? Nah, batasan UMKM-nya ini tadi yang tadi 500 juta, maka dianggap itu apa ya, batasan yang adil lah menurut pembuat undang-undang ini gitu kan. Jadi nanti setelah NIK ini menjadi NPWP, tentu data-data kita atau data-data wajib pajak itu akan terintegrasi ya. Jadi apabila transaksi menggunakan NIK masuk langsung gitu ya? Pasti masuk informasinya. Ya, betul sekali. Makanya kalau sudah terbuka seperti saat ini ya, nanti nggak ada lagi tuh orang yang nyembunyiin hartanya, penghasilannya, dan menghindari pajaknya gitu kan. Nah, harapannya dengan itu nanti terciptanya basis data yang besar di kita. Nanti kalau dia ternyata belum punya NPP, nanti kita NPWP-kan. Kalau dia belum bayar ya kita tagih seperti itu. Dan sebenarnya sih makanya dituntut ada nanti dalam undang-undang HPP ini program pengungkapan sukarela. Nah, di situ adalah tindak lanjutnya sebenarnya. Nanti dari kalau yang kan ada aja lah beberapa harta kita yang memang belum disampaikan dalam laporan SPT. Kalau kita mengungkapin nanti dapat insentifnya sekian persen gitu, daripada nanti ditemukan sama orang pajak nanti kena sanksinya lebih besar kan tarifnya seperti itu. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan klaster pengungkapan sukarela itu ya, yang akan kita bahas di episode berikutnya. Sabar ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke poin yang kedua, mengenai perubahan besaran sanksi pada saat pemeriksaan atau upaya hukum. Ya. Nah, gimana nih penjelasannya tentang hal ini? Ya, jadi gini, saya sampaikan dulu ya, terkait sanksi ini ada yang sifatnya administrasi karena keterlambatan penyetoran atau keterlambatan pelaporan SPT, atau memang karena hasil pemeriksaan, misalnya sebenarnya tahu nih hasil pemeriksaannya kurang bayar, nah itu nanti ada muncul sanksi kan. Nah, atau melalui dia ada yang melalui keberatan misalnya, banding dan peninjauan kembali. Nah, atas upaya hukum itu kan kalau di Undang-Undang KUB sebelumnya itu sanksinya lumayan tinggi. Nah, melalui Undang-Undang HPP ini tarifnya jadi turun. Misalnya untuk kalau dulu misalnya PPh yang kurang dibayar, itu kan di Undang-Undang 50%. Nah, sekarang dihitungnya jadi mengikuti bunga bank, per bulannya berapa suku bunganya ditambah uplift faktornya 20%, nanti dibagi dengan jumlah bulannya. Nah, hasilnya itu bisa jadi lebih kecil dari 2% sebelumnya. Kayak tadi misalnya kita terlambat setor SPT tahunan, itu kan kena denda 2% biasanya. 2% yang sebelumnya kan. Nah, sekarang seperti itu cara ngitungnya. Ya, bunga banknya berapa? Tiap bulan itu kan suku bunganya berubah-ubah. Jadi nanti mengikuti itu, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia ya. Betul, mengikuti suku bunga Bank Indonesia ditambah faktornya berapa, nanti dibagi jumlah bulannya. Seperti itu. Dan masih maksimal 24 bulan. Masih maksimal 24 bulan, tapi pasti lebih kecil. Kalau dulu maksimalnya 48%,
kalau menggunakan hitungan KUPP yang ini mah jadi pasti di bawah itu. Karena Jauh. Suku bunga acuan BI sendiri sekarang mungkin masih di kisaran kalau nggak salah 5% ya. 5%, 5% gitu ya. 5% setahunnya. Jadi lebih rendah banget. Nah, terus yang berikutnya tentang upaya keputusan apa nih? Keberatan dan misalnya ada keberatan. Nah, itu kan ada kalau dulu kan di UU HPP tuh kena tarif sanksinya itu untuk yang keberatan tuh 50%, untuk banding dan peninjauan kembali sampai ke 100%. Betul. Nah, perubahannya apa nih kalau di UU? Sekarang jadi turun. Ya, kalau untuk atas keberatan dia jadi 30%, kalau atas keputusan banding dia dari 100% jadi sekarang 60%. Terus yang peninjauan kembali itu sama dengan yang banding tadi jadi 60%, tadinya 100%. Ya, pokoknya intinya di Undang-Undang HPP ini lebih mengedepankan yang penting WP-nya bayar, ya. Karena tujuan perpajakan itu sebenarnya untuk menghimpun penerimaan negara, bukan untuk menghukum orang sebenarnya kan. Jadi kita itu menghimpun penerimaan negara. Yang penting kalau dia mau bayar ini kasus apa hutang pajaknya, ya udah selesai gitu. Intinya yang pokok pajak. Ya, pokok pajaknya itu yang kita deker sama sanksinya pun makanya diringankan. Supaya yang udah bayar lah selesai gitu. Berarti sangat meringankan. Meringankan sekali sebenarnya. Membantu wajib pajak. Nah, terus kita ke yang poin berikutnya nih Mas tentang kuasa wajib pajak. Nah ini menarik nih Mas, karena sejauh ini untuk kuasa wajib pajak kan masih diatur di PMK yang kuasa khusus ya, yang di PMK 229 tahun 2014. Di mana yang menjadi kuasa khusus wajib pajak ini harus merupakan seorang konsultan ya, ataupun pegawai, dan ada kriteria tertentu ya yang lumayan nih, harus dia D3 perpajakan minimal, punya brevet. Ya. Nah, ini kalau di UU HPP ini kayak gimana? Nah, ini mungkin ini juga sebenarnya pasal yang tercantum di UU HPP ini juga mempermudah wajib pajak. Jadi yang penting dia menguasai kompetensi bidang perpajakan. Nah, tapi dulu ada yang nggak diatur tuh, misalnya keluarga kita gitu menjadi kuasa. Nah, kalau dulu nggak bisa, misalnya adiknya dia bilang ini adik saya gitu, saya ngurusin punya adik saya, dulu nggak bisa. Tetap aja surat kuasanya harus orang konsultan pajak atau orang-orang yang memang berkompeten di bidang perpajakan. Nah, selama saat ini tetap untuk adik kakak tetap nggak bisa, hanya untuk suami bisa mewakili istrinya atau sebaliknya, atau orang tua bisa mewakili anaknya atau sebaliknya. Nah, tanpa membutuhkan spesifikasi kayak tadi konsultan pajak harus punya kompetensi yang gimana lah intinya ya, yang menurut banyak wajib pajak itu merepotkan mereka. Tapi sekarang lebih fleksibel lah sebenarnya, selama dia masih satu keluarga dan ada kesedaraan atau semendak dari si wajib pajaknya, dia bisa mewakili wajib pajaknya untuk mengurus ke kantor pajak itu administrasinya. Jadi intinya di sini di UU HPP ini ada penegasan ya, bahwa untuk pengurusan oleh keluarga diperbolehkan tanpa harus adanya penguasaan hal-hal tertentu perpajakan gitu ya. Dan juga untuk tadi penegasan mengenai konsultan ataupun pegawai itu udah nggak ada lagi, yang penting orangnya menguasai perpajakan. Menguasai perpajakan. Yang penting dia paham dulu ya. Yang hanya itu, tanpa harus menunjukkan. Kalau dulu itu kan setiap kuasa wajib pajak itu dia harus terdaftar di situs DJP itu. Harus punya surat izin menjadi konsultan pajak gitu kan. Kalau tanpa surat izin dari konsultan dari DJP dia nggak bisa mewakili. Dia harus bisa menunjukkan surat itu, atau kita bisa cek di konsultan.pajak.go.id itu bisa kita cek mana aja sih konsultan pajak yang memang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak orang pribadi itu bisa diwakili oleh keluarganya sendiri sekarang. Gitu. Nah ini yang paling banyak ditanyakan ya, kalau selama saya sama wajib pajak, berarti notaris nih bisa jadi kuasa? Bisa ya, kalau dari keuangan. Yang penting dia menguasai itu perpajakan atau perpajakan ya. Harusnya bisa ya. Jadi orang hukum kan harusnya bisa. Yang penting dia kasih surat kuasanya aja. Nah
berikutnya kita ke tentang penegakan hukum pidana. Ya. Nah, ini menarik banget ya. Ya. Penegakan hukum pidana. Jadi kan kalau mungkin wajib-wajib ini takut nih. Ancaman kalau misalnya mereka terlibat mengenai kena pidana, pajak. Oh, takutnya di penjara gitu. Penjara, ya. Padahal kan tadi yang kayak Mas Heri katakan di awal bahwa sebenarnya kalau pajak itu bukan mengenai penjatuhan sanksi atau upaya, tapi mengenai menghimpun penerimaan. Ya. Nah, ini perubahannya apa nih di UU HPP ini? Nah, jadi di sanksi pajak tadi ada yang bersifat administrasi yang di awal saya sebutkan. Nah, tapi ada juga sanksi atas tindak pidana perpajakan. Nah, kalau di Undang-Undang KUP untuk karena pidana itu ada beberapa macam penyebabnya, karena dia sengaja, karena lupa, karena kealpaan, karena kesengajaan, atau karena yang sering paling ramai itu pembuatan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Faktur fiktif gitu. Ya, bahasa media itu ngomongnya faktur pajak fiktif, gampangnya gitu. Nah, tapi kalau dulu untuk pidana pajak karena kealpaan, nggak tahu lah pokoknya ternyata atas tindakan yang dia lakukan itu melanggar pidana gitu ya, pidana perpajakan. Maka dulu itu dikenakannya 3 kali dari pajak yang seharusnya dia terutang gitu. Sanksinya itu 300% dari pokok pajak. Nah, kalau yang sekarang cukup bayar pokok pajaknya plus sanksinya itu cuma 1 kali saja. Jadi dia berkurang 2 kali ya, berkurang sekitar 200% ya. Nah, tapi kalau dia karena faktor karena kesengajaan, memang dia berniat melakukan tindak pidana, sanksinya memang tidak dikurangi. Nah, tapi untuk yang kalau memalsukan, justru kita memalsukan itu malah jadi tinggi sanksinya, menjadi ditambah malah. Gitu. Jadi kan kebanyakan orang biasanya WP itu kan ngomong gitu. Saya nggak tahu Pak kalau itu ternyata melanggar. Nah, itu kan masuk faktor apa. Tapi itu harus bisa dibuktikan bahwa dia benar-benar tidak tahu gitu ya. Ketidaktahuannya harus bisa dibuktikan. Nanti ada tim dari pemeriksa maupun penyidik pajak yang akan menindaklanjuti kasus pidana seperti itu. Gitu. Nah, intinya itu. Tapi kalau semakin dia sengaja dan berniat memang sengaja untuk merugikan keuangan negara, maka sanksinya masih tinggi sekarang. Gitu. Tapi kalau dia udah bayar, udah saya nggak apa-apa, saya bayarlah semuanya gitu. Maka tidak ada lagi penahanan tadi, udah nggak tinggi. Dan itu batas mengajukan pelunasannya itu pada saat sampai tahap persidangan pun masih bisa ya? Masih bisa. Nah, kalau dulu kan kalau udah masuk situ nggak bisa ya. Nah, kalau sekarang kalau dia bayar, meskipun ini dalam proses perjalanan pemeriksaan dan seterusnya, terus dia udah Pak saya bayar aja, udah nanti di close, yang penting dia udah bayar. Langsung terampuni. Langsung lunas lah, langsung case close istilahnya, kasusnya udah selesai. Tapi dengan sanksi-sanksi yang tadi sedikit seperti itu. Yang penting dia pada prinsipnya yang penting wajib pajak itu kooperatif dan mau membayar tunggakan pajaknya atau pokok pajak beserta sanksinya tadi. Yang penting itu. Luar biasa sekali ya, yang perubahan ini cukup besar fundamental ya. Ini salah satu undang-undang yang kita tunggu ya, sebenarnya udah lama sekali nih. Dulu ada perubahan undang-undang KUP udah bertahun-tahun berbulan. Nah, untuk kebijakan-kebijakan lainnya nih ada tadi yang poin 5 ada kebijakan-kebijakan lainnya mengenai ketentuan umum perpajakan. Nah, apa aja sih itu Mas yang kebijakan lainnya ini? Yang mungkin sebelumnya nggak terlalu diatur secara rinci di UU KUP ya? Ya, itu semacam apa ya? Kalau menurut saya pribadi itu memang ada beberapa hal yang belum sempat terpikirkan, tapi secara pokok aturan niatan pemerintah untuk membantu wajib pajak dan menghimpun penerimaan negara dengan melakukan reformasi fundamental di bidang KUP ini, salah satunya mungkin besok yang akan diatur melalui PMK. Bentuknya nanti dalam bentuk PMK. Kita juga masih menunggu ini PMK atas petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 ini. Nah, nanti mungkin ada namanya penunjukan pihak lain yang akan ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak. Inilah diramai kasus ini ya, yang apa? Yang e-commerce ya. Yang Shopee ya, yang lagi ramai di Twitter. Yang ramai di Twitter kemarin viral. Nah, rencananya itu kan karena masih
karena si pihak e-commerce-nya itu atau marketplace itu kan dia tidak berhak menjadi pemotong atau pemungut pajak kan. Jadi kenapa sih nggak langsung dipotong aja sama si Tokopedia? Nah nanti langsung diatur di ini salah satunya mungkin ini gitu. Salah satunya nanti mungkin diatur dia langsung gitu. Setiap transaksi yang dilakukan sama tenannya atau apa namanya penjualnya tadi yang di e-commerce itu langsung dilakukan pemotongan atau pemungutan pajaknya. Jadi oleh nyampe si transfer Shopee-nya, oleh si Shopee-nya atau si marketplace-nya. e-commerce-nya. Nah, jadi ketika uangnya masuk ke penjualnya itu ya udah bersih gitu. Jadi nggak ada lagi omongan-omongan Ya. kayak kenapa nih kok ditagihnya belakangan Ya, gitu ya. belakangan. Udah penghasilannya 7 miliar ditagih 35 juta, kenapa nih baru ditagih Iya, gitu ya? itu kan akumulasi kan kaget kan. Akumulasi. Karena akumulasi kan kaget. ini Nanti dari udah besar. dipotong ke depannya langsung oleh si e-commerce E-commerce. ya. Nah, kemungkinan itu ya kita tunggu aja, mudah-mudahan benar dugaannya. Ini paling nanti-nanti nih kayaknya. Iya, kayaknya paling benar-benar. Sama orang pajaknya Iya. dan sama wajib pajaknya. Ya kadang berlakunya nanti mulai 1 Januari 2022 kan yang Oh. terkait pemotongan pemungutan PPN. Nah, selain itu ada juga selain hal-hal dalam negeri yang diatur nih Mas, ada juga mengenai aspek-aspek perpajakan internasional ya yang tentunya diatur juga dalam mengenai klaster ketentuan umum perpajakan ini. Iya. Di sini ada mengenai kerjasama penagihan antar negara. Nah, gimana sih Mas hal ini? Ini kalau boleh saya cerita, jadi kita itu kan satu negara hukum, semua negara di dunia ini punya otorisasi masing-masing gitu kan. Nah, di undang-undang kita yang lama itu, undang-undang KUP, itu kita nggak bisa kalau ternyata wajib pajak ini sudah di luar negeri, terus kita merasa kesulitan untuk melakukan penagihan ke luar negeri gitu ya. Nah, ke depan dengan berlakunya undang-undang KPP ini, Indonesia nanti bisa minta tolong, misalnya WP-nya ada di atau hartanya ada di mana negara mana lah di luar negeri, misalnya di Swiss atau di Eropa atau di Amerika atau di Singapura misalnya. Nah, nanti kita bisa minta negara tersebut yang untuk melakukan tindakan penagihan seperti pemblokiran, penyitaan, gitu, pencegahan, gitu ya. Kita bisa meminta negara tujuan tersebut untuk membantu kita untuk melakukan tindakan penagihan aktif di negara mereka. Begitupun mereka ketika ada wajib pajak mereka yang masuk ke Indonesia atau ada hartanya di Indonesia, kita juga akan bantu mereka. Jadi sifatnya udah lagi bukan terkotak-kotak satu negara, udah di situ aja gitu kan. Karena globalisasi ekonomi kita kan udah lumayan gitu ya, udah sangat pesat banget saya tuh. Kalau saya yang lahir tahun 90-an, mungkin kan ingat ya zaman dulu cuma ada RCTI doang, belum ada marketplace gitu kan, belum pernah ngebayangin ada internet seperti saat ini gitu. Nah sekarang belanja bisa datang dari negara mana saja, tahu-tahu masuk ke rumah kita dikirim gitu kan. Nah bisa jadi WP-nya itu memang ada di luar negeri, dan kita kalau kita masih menggunakan regulasi yang lama itu akan kesulitan untuk menagih hutang pajak yang dilakukan para wajib pajak dan atau penanggung pajaknya itu. Seperti itu. Baik. Berarti intinya sih kerjasama antar negara gitu ya, dengan perjanjian tertentu kita bisa minta mereka untuk menaikkan pajak bagi subjek pajak kita yang lagi berdomisili di sana, dan mereka juga bisa minta itu kerjasama bilateral atau multilateral. Jadi pajak itu nanti sifatnya ke depan jadi global. Kita nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi ya? Mau bersembunyi di mana. Kalau masih di dunia kayaknya masih tetap bisa dikejar. Masih bisa dikejar ya. Sama seperti itu. Tentunya untuk tadi asasnya adalah keadilan ya. Ya, kalau siapapun yang memang terutang pajak akan kita. Ya. Kalau dia memang secara subjektif dan objektifnya tadi, kalau dia penghasilannya di atas PTKP, dia wajib bayar pajak. Tidak berlaku untuk semua orang gitu. Jadi jangan sampai dia udah penghasilannya tinggi malah nggak bayar pajak kan, malah kabur dan seterusnya, nah, malah menghindari dan seterusnya. Nah, itu kan udah nggak adil namanya, kasihan. Kayak tadi yang Shopee itu kan atau yang e-commerce tadi, masa yang jualan offline dia bayar dikenakan PPh 0,5%, masa yang online dia malah nggak kena PPh kan, jadi nggak adil kesannya. Oke. Nah, sekarang kita ke poin terakhir nih mengenai prosedur bisnis persetujuan bersama atau mutual agreement procedure ya. Nah, untuk hal ini apa aja sih Mas Ferry yang berubah di undang-undang HPP ini?
Ini merit apa ya, pengenaan supaya tidak dikenakan pajak berganda di antara dua negara. Jadi bisa gini, misalnya apa ya, di pihak saya kasih contoh yang realnya apa ya, ada kasus yang terbaru kayaknya sekarang kayak belum ada yang melakukan ini karena jarang kasusnya jarang banget. Jadi gini, ada negara kita kan sebenarnya bekerja sama dengan negara lain terkait pajak, namanya ada P3B ya. Terus hindaran pajak berganda. Ya, intinya itu ya. Jadi ada beberapa negara di dunia ini global itu saling bekerja sama. Misalnya di kita sudah dikenakan pajak, maka di sana tidak lagi dikenakan pajak. Nah, tapi ada beberapa keputusan yang memang tidak diatur terkait P3B itu. Gitu. Nah, makanya muncul apakah misalnya atas MAP itu bisa dilanjutkan dengan banding apa tidak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu dulu nggak diatur. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang HPP ini mulai diatur gitu loh. Apabila misalnya ini contoh ini di catatan saya, pengajuan MAP dapat dilakukan bersama dengan keberatan atau banding. Ini pokok pengaturannya saya bacakan saja. Jadi pokoknya adalah MAP ini dapat dilakukan dengan ya kalau dulu memang agak lama dan prosesnya itu bisa berlarut-larut, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu. Orangnya juga nggak tahu gimana dulu. Nah, itu jadi menghambat sekali lagi buat wajib pajak itu sesuatu yang menghambat proses-proses kayak gini. Artinya dipangkas yang nantinya akan memudahkan wajib pajak. Kalau wajib pajaknya mudah, harapannya dia bisa langsung patuh gitu, nanti ada kepatuhan sukarela. Intinya itulah. Jadi inti dari aturan itu adalah adanya kepatuhan sukarela, proses perpajakan yang lebih simpel, lebih ringkas, dan memberikan kepastian hukum. Ya, untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Isunya memang isu global dan kayaknya besok di forum G20 juga akan dibahas lagi masalah ini. Kayaknya kita tunggu aja lah, tunggu ada PNK dan seterusnya, aturan turunannya. Turunan dari undang-undang HPP ini ya. Jadi memang undang-undang HPP ini terutama mengenai klaster ketentuan umum perpajakan ini sangat mendetail ya, mulai dari hal yang paling sederhana, yang paling awal mengenai NIK sampai perpajakan internasional yang udah sangat kompleks gitu ya. Sangat kompleks sekali luas sekali, semuanya dibahas juga di undang-undang HPP ini. Nah, untuk seri KUP ini bahasannya udah cukup segitu aja ya Mas ya. Boleh. Untuk episode berikutnya ini kita akan membahas mengenai apa nih Mas? Yang seru PPH kan? Yang paling seru undang-undang PPH ya? Perubahan apa nih? Tarif ya? Ya, tarif, termasuk kan banyak yang nanya nih yang PTKP-nya mulai kapan berlakunya? Mulai kapan berlakunya? Itu nanti akan dibahas di episode berikutnya. Lalu yang paling seru lagi tentunya tentang pengungkapan sukarela ya. Betul. Orang bilang teks amnesti jilid 2, padahal bukan ya? Bukan. Beda lagi ya? Beda sekali. Nanti kita akan bahas juga di episode berikutnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dari kawan pajak KPP Pratama Cibenyi. Nggak ada ya? Ini ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekian ya Mas ya, bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin minggu depan ya di episode 2 podcast KPP Cibenyi. Belum dikasih nama ya di podcastnya ya, lupa ya. Dikasih nama. Nah, itu. Kemarin masih jadi obrolan namanya. Iya. Kita susah nyari namanya. Kalau ada usulan nyari nama untuk podcast kita, silakan disampaikan aja ya di DM ya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pencerahan mengenai undang-undang terbaru kita, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, memberikan insight dan pencerahan. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.